Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali dengan saya, pemilik channel YouTube Santri Berbagi, tempatnya berbagi ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang frase. Sebenarnya materi ini saya persembahkan untuk sebagai bahan ajar untuk mahasiswa saya yang diberikan dalam pertemuan perkuliahan, akan tetapi ini diharapkan juga bermanfaat untuk semuanya, dan Anda semoga bisa mengambil manfaat dari video ini. Baik, kita langsung mulai saja pembahasan kita kali ini, yaitu tentang frase, cara memahami frase, dan cara membuat frase, sekaligus juga cara menganalisa frase. Pertama-tama, sebelum melanjutkan pembahasan lebih jauh, perlu Anda ketahui pengertian tentang frase itu sendiri seperti apa. Nah, ini pengertiannya. Frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih itu maksudnya adalah bahwa frase itu merupakan sebuah kesatuan, dalam arti dia diucapkan tanpa jeda seperti yang diberikan kepada subjek sebuah klausa. Jadi diucapkannya sekaligus, diucapkannya langsung sekaligus. Tidak ada jeda seperti kita memberikan jeda kepada subjek. Contoh-contoh frase umpamanya gedung sekolah itu yang sedang membaca akan pergi, sakit sekali, kemarin pagi, di halaman, itu adalah contoh-contoh frase. Jadi bisa dimaknai satuan gramatik itu kita mengucapkannya secara sekaligus tanpa jeda seperti yang diberikan kepada subjek. Jadi tidak umpamanya kita ucapkan contoh-contoh seperti tadi itu diucapkan begini: gedung sekolah itu yang sedang membaca, tidak seperti itu. Atau akan pergi, atau sakit sekali, atau kemarin pagi, itu tidak. Atau di halaman. Tapi biasanya frase itu diucapkan secara sekaligus. Jadi karena memang ini satu kesatuan. Berbeda umpamanya satuan tersebut dalam bentuk klausa atau kalimat, maka pengucapan antar unsurnya biasanya ada jeda. Umpamanya ibu pergi atau ibu memasak nasi, itu biasanya ada jeda. Tapi kalau frase tidak. Seperti contoh tadi itu diucapkannya ya biasa saja. Artinya bisa dikatakan ya sekaligus lah tanpa ada unsur jeda. Jadi gedung sekolah itu yang sedang membaca akan pergi, kemarin pagi, sakit sekali, di halaman, itu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan satuan gramatik. Nah, kemudian gramatik itu sendiri maknanya bahwa kenapa di sebuah benda atau sebuah istilah itu dibentuk dengan dua kata. Ini maksudnya adalah untuk memberikan makna lebih. Bisa jadi untuk menspesifikkan atau untuk membedakan. Jadi seperti contoh sakit sekali, itu akan berbeda umpamanya cuman sekedar sakit. Ada kata sekali diberikan kepada sakit itu untuk memberikan makna lebih kepada sakit. Itulah kenapa dibuat frase. Coba contoh lain umpamanya gadis cantik. Gadis cantik itu berbeda dengan gadis. Kenapa diberikan cantik? Ini untuk membedakan dengan gadis yang jelek umpamanya. Itulah kenapa frase itu
dibuat, artinya sebuah benda atau sebuah istilah itu diungkapkan dengan dua kata yang dibentuk dalam bentuk frase. Itu kenapa diungkapkan seperti itu. Jadi untuk memberikan makna lebih, baik menspesifikkan ataupun membedakan, itu yang dimaksud dengan gramatik. Kemudian yang terdiri dari dua kata atau lebih. Kesatuan ini, satuan bahasa ini yang dimaksud frase itu bisa dibentuk dari dua kata. Seperti contoh, gadis cantik itu dua kata, akan pergi dua kata, kemarin pagi dua kata. Nah, yang tiga kata juga ada, umpamanya tadi gedung sekolah itu tiga kata. Kemudian yang sedang membaca juga tiga kata. Kemudian anak muda yang pintar dan ganteng umpamanya, itu beberapa kata. Itulah yang dimaksud dengan frase. Jadi frase itu bisa dibentuk lebih dari dua kata, tidak hanya dua kata. Kemudian yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Maksudnya begini, sebuah frase itu secara morfologis bahwa itu terbentuk dari dua kata atau lebih, itu yang dimaksud adalah bahwa unsur-unsurnya tidak bisa umpamanya menduduki sebuah fungsi, fungsi sintaktis. Seperti sakit sekali, itu tidak bisa umpamanya sakitnya jadi subjek, kemudian sekalinya di predikat, itu tidak bisa. Kemudian umpama contoh gedung sekolah itu, gedungnya jadi subjek, sekolahnya jadi predikat, itunya jadi objek, itu tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan tidak melampaui batas fungsi. Itu pengertian secara morfologisnya. Nah, pengertian secara sintaksis, bahwa ketika frase itu ditemukan dalam sebuah kalimat, nah frase itu seperti halnya kata, itu hanya menduduki sebuah fungsi dalam kalimat. Jadi satu kesatuan itu, satuan bahasa itu, satuan gramatik itu hanya menduduki sebuah fungsi saja. Tidak umpamanya unsur-unsur dari frase itu menduduki beberapa fungsi. Tidak. Seperti ada kalimat, dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Saya ulangi, dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Perlu Anda ketahui bahwa kalimat itu terbentuk, unsur-unsurnya itu terbentuk dari frase-frase. Yang frase-frase itu menduduki 4 fungsi. Yaitu ada frase dua orang mahasiswa, kemudian sedang membaca, kemudian yang ketiga buku baru, dan yang keempat adalah di perpustakaan. Itu frase-frase yang membentuk kalimat, di mana frase-frase itu hanya menduduki sebuah fungsi saja dalam kalimat itu. Kita lihat dua orang mahasiswa itu adalah frase kata benda. Dia menduduki fungsi subjek. Kemudian sedang membaca, itu frase kata kerja. Dia menduduki fungsi predikat. Kemudian buku baru, itu frase kata benda. Itu menduduki fungsi objek. Kemudian di perpustakaan, itu frase kata depan atau frase depan, itu menduduki unsur keterangan. Nah, itu semua adalah bahwa sebagaimana kata, frase itu bisa menduduki hanya sebuah fungsi dalam sebuah kalimat. Jadi ketika dibicarakan dalam aspek ke sintaksis, bahwa frase ketika membentuk sebuah kalimat atau klausa, dia sebagaimana kata, yaitu hanya menduduki sebuah fungsi dalam kalimat. Jadi fungsinya sama seperti hanya kata, yaitu sekali lagi menduduki sebuah fungsi dalam kalimat.
Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah frase, menganalisa sebuah frase, kita harus tahu ciri-ciri atau sifat-sifat daripada frase itu. Bahwa dia adalah satu kesatuan yang disebut satuan gramatik. Kemudian terbentuk dari minimal 2 kata. Maksimalnya bisa banyak, bisa lebih dari 2 kata. Bisa banyak, tidak terhitung. Ya, bisa banyak lah. Kalau memang bisa membuat frase dari 10 kata atau lebih, ya silakan, bisa saja. Mungkin saja. Tapi kan mungkin orang akan menerimanya, memahaminya akan susah. Makanya frase juga mungkin kalaupun banyaknya itu tidak akan melebihi dari, atau jarang melebihi daripada 10 kata. Atau yang 10 kata sendiri juga jarang. Nah, yang berikutnya sifat frase itu adalah tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Seperti yang tadi dijelaskan tadi pengertiannya. Nah, sekarang bagaimana kalau frase itu dibentuk dari 3 kata? Bagaimana cara menganalisanya? Maka kita perlu mengenal istilah atau memahami istilah hierarki bahasa. Bahwa frase yang terbentuk dari 3 kata itu harus diketahui dulu unsur mana yang disebut pokok dan unsur mana yang disebut dengan tambahan atau atribut. Nah, maka unsur atribut itu adalah unsur yang baru ditambahkan, yang terakhir ditambahkan. Seperti contoh, gedung sekolah itu. Gedung sekolah itu kemungkinannya bisa asalnya gedung sekolah ditambah itu. Jadi itu adalah unsur yang terakhir yang ditambahkan, asalnya gedung sekolah, kemudian tambah itu. Bisa jadi asalnya sekolah itu, nah kemudian yang terakhir itu gedung, ditambahkan gedung. Jadi gedung itu merupakan unsur terakhir yang ditambahkan. Kemudian bisa jadi asalnya gedung itu, kemudian terakhir ditambahkan sekolah. Asalnya gedung itu, kemudian ditambahkan sekolah. Jadi unsur sekolah itu merupakan unsur terakhir yang ditambahkan. Nah, itu kemungkinannya bisa, yang seperti ini itu contoh yang tadi itu kemungkinannya bisa 3 itu. Berbeda umpamanya kasusnya dengan contoh-contoh yang lain, itu bisa jadi tidak seperti itu. Seperti contoh gadis cantik yang manis. Nah, yang manis itu ketika kita analisa, maka itu disebut sebagai unsur terakhir yang ditambahkan. Tadinya asalnya gadis cantik, kemudian ditambahi yang manis. Nah, yang manis itu adalah unsur tambahan yang terakhir yang ditambahkan kepada frase tersebut. Nah, itu namanya hierarki bahasa, untuk kita bisa memahami frase yang terbentuk dari 3 kata atau lebih. Kalau 2 kata sih kita bisa langsung mengenalinya, langsung mengidentifikasinya. Kalau unsur-unsur yang membentuk frase itu adalah yang satu disebut unsur pokok, kemudian yang berikutnya adalah unsur tambahan. Seperti gadis cantik, maka kita langsung mengenali, oh, yang pokoknya adalah gadis, kemudian cantiknya adalah tambahan atau atribut. Itu gampang kalau itu. Masalahnya kalau lebih dari 3 kata, frase yang 3 kata itu kan kita agak susah. Maka kita perlu memahami atau mengenal istilah hierarki bahasa. Berikutnya kita seringkali merasa ambigu. Ada istilah kata majemuk. Jadi frase itu seringkali dibandingkan, seringkali diperlawankan dengan kata majemuk. Nah, bagaimana cara membedakan kata majemuk dan frase? Karena memang antara kata majemuk dan frase ini biasa memiliki kesamaan karena sama-sama terbentuk dari 2 kata atau lebih.
Cara membedakannya bagaimana? Nah, ini perlu tahu. Kalau frase itu unsur-unsurnya bisa dipisahkan. Ketika kita menganalisa atau memisahkan unsur-unsur frase, maka makna yang ada, yang terbentuk dari sebuah frase itu masih terlihat pada unsur-unsurnya. Seperti gadis cantik, itu ketika dipisahkan gadis dan cantiknya, umpamanya cantiknya dibuang, nah gadisnya, makna gadis masih ada. Kemudian ketika gadis cantik sudah membentuk gadis cantik juga sama, makna gadis masih ada. Berbeda dengan kata majemuk. Kata majemuk itu tidak bisa dipisahkan unsur-unsurnya. Jadi membentuk satu kesatuan yang memang unsur-unsurnya itu, makna unsur-unsurnya itu sudah tidak kelihatan lagi ketika sudah terbentuk kata majemuk itu. Apalagi ketika dipisahkan, maka maknanya sama sekali hilang. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat contoh-contoh kata majemuk ini. Kalau frase gampang lah. Kata majemuk contoh-contohnya seperti apa? Ada kata rumah sakit. Rumah sakit ini yang dimaksud bukan rumah yang sakit, tapi yang dimaksud rumah sakit itu ya rumah sakit, tempat orang dirawat ketika mereka sakit. Nggak kemudian si rumah itu dalam kondisi sakit, tidak. Nah, kalau seperti itu pemaknaannya, walaupun memang tidak mungkin karena rumah itu tidak mengenal istilah sakit, tidak bisa diberikan status sakit karena benda mati, maka kalau seperti itu pemaknaannya bahwa rumah itu sedang sakit, itu makna itu berarti rumah sakit frase. Tapi kan tidak mungkin. Yang jelas rumah sakit itu kata majemuk. Dalam artian bukan rumahnya yang sakit, tapi rumah sakit itu adalah sebuah tempat untuk merawat orang sakit. Itu rumah sakit. Kemudian ada lagi orang tua. Orang tua itu bisa berarti orang yang melahirkan kita, ayah ibu kita. Bisa jadi orang tua itu adalah orang yang sudah tua, yang berumur dan ya sudah tua. Nah, kita bisa membedakan. Kalau orang tua itu bermakna orang yang melahirkan kita, ayah ibu kita, maka itu kata majemuk. Dalam hal ini dengan pemaknaan itu, kata itu tidak bisa unsur-unsurnya dipisahkan. Orang tua itu tidak bisa. Umpamanya tuanya dihilangkan atau ya dipisahkan, tidak bisa. Berbeda umpamanya orang tua itu bermakna orang yang sudah tua karena umur atau mungkin karena penampilan. Nah, itu kalau pemaknanya seperti itu, artinya siapapun ya, tidak mesti ayah ibu kita, orang lain misalnya yang sudah tua, yang sudah berumur, penampilan maupun secara usia, itu pemaknaan seperti itu, maka jenis seperti ini namanya frase. Nah, itu bisa dipisahkan karena ada orang tua, ada juga orang muda. Lawannya itu adalah orang muda atau orang setengah baya umpamanya gitu. Jangan setengah baya. Jadi ada orang tua, ada orang muda, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi piring terbang. Piring terbang ini juga bisa bermakna, bisa disebut frase, bisa juga disebut kata majemuk. Kita analisa. Kalau piring terbang itu yang dimaksud adalah UFO, maka ini disebut kata majemuk. Karena UFO sendiri kan bukan piring yang terbang. Maknanya bukan piring yang terbang, tapi sebuah benda angkasa yang
benda-benda luar angkasa yang datang ke kita, ke bumi, yang memperlihatkan diri ke kita, kira-kira gitu. Walaupun secara sejatinya bentuknya seperti apa, kita juga banyak yang belum mengetahuinya. Yang jelas itu bukan piring, tapi sebuah benda, semacam pesawat atau apalah. Nah, itu dengan pemaknaan itu, piring terbang itu disebut kata majemuk. Tapi kalau yang dimaksud piring terbang itu sebuah piring yang terbang karena dilemparkan umpamanya, atau karena dilemparkan, nah, maka yang seperti ini disebut frase, karena masih bisa dipisah, unsur-unsurnya bisa dipisahkan. Ada piring terbang, ada piring yang diam umpamanya, piring yang jatuh umpamanya, piring jatuh atau piring pecah umpamanya. Jadi pemaknaan yang memang makna sejatinya masih unsur-unsurnya masih ada, sebuah piring yang terbang, nah maka ini disebut frase. Kalau melihat bahwa frase itu memiliki distribusi yang sama seperti halnya kata yang membentuknya, maka frase itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada frase endosentrik. Yang kedua, ada frase eksosentrik. Nah, apa yang dimaksud? Frase endosentrik adalah frase yang memiliki distribusi yang sama dengan semua unsur-unsurnya atau salah satu unsurnya. Maksudnya begini, bahwa frase itu dibentuk dari kata, itu harus dipahami betul. Nah, unsur pembentuk frase itu yang akan memberikan nama kepada frase itu. Jadi unsur pokok yang membentuk frase itu akan memberikan frase itu memiliki nama. Umpamanya gadis cantik, sekali lagi, nah maka unsur pokoknya adalah gadis, cantiknya adalah unsur tambahan, unsur atribut. Nah maka frase gadis cantik ini namanya, karena gadis cantik itu kata benda, maka frase ini disebut frase kata benda. Nah, kalau kita lihat gadis cantik, frase gadis cantik itu sama umpamanya ketika dipakai dalam kalimat itu dengan kata gadis. Umpamanya, saya melihat gadis cantik. Itu distribusinya sama ketika kita mendapati kalimat saya melihat seorang gadis. Jadi unsur gadis itu memiliki distribusi yang sama dengan frase gadis cantik. Itu namanya frase endosentrik. Ada lagi sedang membaca. Dalam kalimat tadi, dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Frase sedang membaca itu memiliki distribusi yang sama dengan unsur daripada sedang membaca itu, contohnya ia membaca. Andaikan sedangnya dibuang, itu masih bisa dipahami kalimatnya. Jadi umpamanya diganti kalimatnya seperti ini, dua orang mahasiswa membaca buku baru di perpustakaan, itu masih bisa dipahami, masih bisa diterima kalimat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi yang sama. Nah, itu yang disebut dengan frase endosentrik. Frase buku baru juga sama. Andaikan buku baru itu cukup disebutkan bukunya saja dalam kalimat itu. Jadi umpamanya tadinya kalimatnya dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Andaikan diganti menjadi dua orang mahasiswa sedang membaca buku di perpustakaan, itu masih bisa dipahami. Unsur dari frase tersebut itu memiliki distribusi yang sama seperti frasenya.
seperti memang ketika kata itu menjadi frase buku baru. Itu sekali lagi yang dimaksud dengan frase endosentrik. Nah, yang kedua, frase eksosentrik. Frase eksosentrik ini kebalikannya daripada frase endosentrik, yaitu frase yang tidak memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya. Seperti contoh di perpustakaan. Dalam kalimat itu ada frase di perpustakaan. Dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Andaikan. Jadi sekali lagi frase di perpustakaan itu unsurnya adalah di dan perpustakaan. Andaikan salah satunya itu kita pakai dalam kalimat, kita pasti tidak akan bisa memahami. Mamanya gini. Sekali lagi yang dimaksud distribusi yang sama itu adalah ketika frase itu menjadi unsur dalam kalimat dan ketika unsur frase itu juga dipakai dalam kalimat, itu tidak sama. Tidak bisa dipakai, tidak memiliki distribusi yang sama. Kalau ketika masih bisa menjadi frase, masih bisa dipahami. Jadi dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan, kita masih bisa memahami. Tapi coba andaikan dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru atau sedang membaca buku baru perpustakaan, kira-kira dipahami apa tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa unsur-unsurnya tidak bisa atau tidak memiliki distribusi yang sama dengan yang frasenya. Maka ini disebut dengan frase eksosentrik. Nah, frase yang jenis ini, frase eksosentrik itu biasanya berbentuk frase kata depan. Cuman itu. Jadi frase kata depan ini cuman satu-satunya frase yang termasuk golongan frase eksosentrik. Jadi frase kata depan ini sebuah frase yang tidak memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya. Nah, maka sekali lagi frase eksosentrik ini itu macamnya, jenisnya cuma satu, yaitu frase kata depan. Nah, adapun frase endosentrik itu bisa banyak. Bisa berbentuk frase kata benda, contohnya gadis cantik. Itu gadis dengan gadis cantik bisa dipakai dalam kalimat. Frase kata kerja bisa, contohnya sedang membaca dengan membaca bisa dipakai dalam kalimat. Frase kata sifat, cantik sekali dan cantik bisa dipakai dalam kalimat. Kemudian frase kata keterangan, frase keterangan, umpamanya kemarin pagi dengan kemarin masih bisa dipakai. Beda dengan tadi itu frase eksosentrik. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau frase eksosentrik itu jenisnya cuma satu, yaitu frase kata depan. Dan frase endosentrik itu bisa banyak sekali. Bisa frase kata depan, bisa frase kata keterangan, bisa frase kata kerja, bisa frase kata sifat, dan masih banyak lagi.